kita ketemu lagi lewat sidang anak-anak online. Kiranya adik-adik tetap semangat, apalagi ya kalian dalam liburan sekolah. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau menyampaikan cerita tentang tabut Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, syukur padamu. Di pagi ini Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan anak-anak. Tuhan Yesus, dalam sidang anak-anak ini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau tetap mengaruniakan semangat pada anak-anak untuk mengikuti sidang anak-anak ini Tuhan, walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, biarlah kecintaan anak-anak padamu semakin bertambah dan bertambah. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati membimbing kami, menjaga kami pertengahan awal hingga akhir nanti Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami cinta padamu, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya pada kalian semua. Adik-adik, seandainya adik-adik memiliki suatu masalah yang cukup besar, kalian pasti merasa sumpek, kalian pasti merasakan kacau, pikirannya ruwet. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang bisa menolong adik-adik? Atau kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan masalah kalian? Nah, adik-adik, apakah teman-teman kalian, apakah sahabat-sahabat kalian, apakah teman main kalian yang bisa menyelesaikan masalah kalian? Teman-teman kalian hanya bisa menghibur kalian. Ataukah orang-orang bijak? Ataukah orang-orang pandai yang bisa menyelesaikan masalah kalian? Mereka hanya bisa menasihati kalian, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kalian. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kalian? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kalian. Kalian memerlukan Tuhan Yesus di saat kalian menghadapi atau mempunyai masalah-masalah, masalah sebesar apapun, masalah seberat apapun. Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kalian. Pada orang yang hanya bisa menasihati, hanya bisa menghibur, itu tidak sebanding dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa semuanya. Tuhan Yesus juga bisa menghibur kalian. Tuhan Yesus bisa memecahkan masalah-masalah kalian. Nah, adik-adik, dalam kondisi apapun yang kalian perlukan hanyalah Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau menceritakan tentang tabut Allah atau tabut Tuhan. Nah, adik-adik, di pagi-pagi buta ya, itu orang-orang pada teriak, adik-adik, tolong, 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 gawat. Nah, pagi-pagi semua pada ngumpul, adik-adik. Ternyata apa yang terjadi, adik-adik? Tabut Tuhan dicuri, tabut Tuhan diambil oleh orang-orang Filistin, adik-adik. Nah,
Ini bangsa Israel gempar adik-adik. Bagaimana ini tabut Tuhan diambil oleh orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang mau dilakukan orang-orang Filistin ini pada tabut Tuhan? Untuk mengetahuinya, mari kita buka Alkitab kita untuk mengetahui apa yang dilakukan orang-orang Filistin untuk tabut Tuhan. Kita buka 1 Samuel 5 ayat yang ke-2. Nah, bunyinya seperti ini. Orang Filistin mengambil tabut Allah untuk dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Loh, adik-adik, masa tabut Tuhan ditaruh di sisi Dagon, adik-adik? Wah, ini enggak benar ini adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tabut Tuhan ini ditaruh di sisi Dagon, itu apa yang terjadi adik-adik? Dagon ini adik-adik jatuh tengkurap atau bersujud di depan tabut Tuhan adik-adik. Nah, kemudian orang-orang Filistin datang, loh kok Dagonnya bisa jatuh di sini? Kemudian dikembalikan ke tempat semula, disejajarkan dengan tabut Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan ini tidak bisa disejajarkan oleh apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dagon hanya sebatas dewa, dia tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Nah, karena disejajarkan oleh orang-orang Filistin. Nah, keesokan harinya lagi itu kepala Dagon terpenggal adik-adik, dan kedua tangannya pun dipatahkan adik-adik. Kemudian terlempar di depan pintu. Kepalanya ada di tengah-tengah pintu, terus tangan kanan kirinya di samping pintu adik-adik. Nah, adik-adik, apakah dengan rusaknya Dagon membuat bangsa Filistin atau yang di Asdod ini, di wilayah Asdod ini, apakah mereka bertobat adik-adik? Ternyata mereka tidak bertobat. Padahal adik-adik, itu selain itu dewa Dagon itu rusak, itu orang-orang di Asdod ini adik-adik mengalami suatu bara adik-adik. Mereka kena benjolan-benjolan keluar nanahnya semua. Mereka pada berteriak-teriak kesakitan. Nah, ini ada apa gitu? Tapi dengan suatu peristiwa itu, apakah bangsa Filistin bertobat sama Tuhan? Mari kita lihat lagi di 1 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Mari kita baca kembali. Nah, tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Karena kejadian itu, jadi bangsa orang-orang Asdod atau orang-orang Filistin tidak mau menginjak pintu
yang ada kepalanya serta tangannya tadi. Nah, adik-adik, dengan kejadian ini pun mereka tidak mau bertobat, adik-adik. Nah, mereka berkata bahwa tangan Tuhan cukup kuat, tangan Tuhan cukup keras bagi kita semua di Asdod. Kemudian mereka berpikir, adik-adik, ini mau tak pindahkan kemana kira-kira ya, supaya tidak membawa malapetaka. Nah, orang-orang Filistin ini berpikir lagi, adik-adik, karena tabut Tuhan itu terlalu keras untuk kita, ini apa kita bawa ke kota Gad ya, kota yang dewanya lebih kuat dari tabut Tuhan ini, mereka yang lebih perkasa dari tabut Tuhan ini. Nah, adik-adik, ini orang-orang Filistin ini, orang-orang Asdod ini membandingkan Tuhan dengan dewa Gad. Mereka mensejajarkan tabut Tuhan dengan dewa Gad. Adik-adik, mari kita lihat kembali 1-5 ayat 9. Nah, tetapi setelah mereka memindahkan, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Nah, adik-adik, setelah bangsa Filipina ini, orang-orang Asdod ini mempunyai pikiran untuk memindahkan tabut Tuhan ke kota Gad, ini akhirnya mereka yang mensejajarkan tadi merasa bahwa dewa di kota Gad itu paling kuat, itu ternyata membawa malapetaka. Tabut Tuhan yang dipindahkan ke kota Gad ini membawa malapetaka pada orang-orang yang di Gad ini, di kota Gad. Nah, adik-adik, seperti yang dialami orang-orang Asdod, orang-orang Gad ini juga mengalami benjolan borok nanah di tubuh mereka. Bahkan tidak hanya itu, adik-adik, banyak sekali tikus-tikus yang di kota mereka memakan hasil panen mereka, sehingga mereka tidak bisa memanen akan jerih payah mereka. Semua hasil bumi mereka banyak yang dimakan oleh tikus-tikus ini. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka kita tidak boleh mensejajarkan dengan apapun. Kita tidak boleh membandingkan Tuhan kita dengan apapun. Nah, adik-adik, apakah tabut Tuhan ini masih mau dipindah ke kota lain? Nah, adik-adik penasaran? Adik-adik harus tetap mengikuti cerita kakak minggu depan untuk mengetahui apakah tabut Tuhan ini dari Gad masih dipindah ke kota lain. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan menambah iman percaya kalian pada Tuhan. Iman kalian semakin disegarkan dan semakin mencintai Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing kami awal pertengahan hingga akhir sidang anak-anak ini, Tuhan. Oh, berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mau belajar, tidak membanding-bandingkan di Kau.
Kami mau belajar tidak mensejajarkan Engkau dengan apapun. Karena Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Karena Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu memiliki Allah, memiliki Tuhan yang hidup. Oh, yang dapat menyelesaikan segala masalah perkara kami. Oh, sungguh Tuhan, kami hanya bisa berharap dan bersandarkan di Kau. Karena Engkau Allah yang Tuhan, Engkaulah Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Oh, Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mencintaimu. Amin.